Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita mulai kajian kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia, juga kesempatan yang telah Allah berikan dan kemudahan. Dan alhamdulillah di tengah kondisi yang masih serba terbatas ini, Allah masih berikan kepada kita semua kemudahan demi kemudahan untuk mentadabburi aturan-aturan agama Allah dan juga tuntunan-tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, memang dalam kajian kita, jihad pagi kita kali ini memang sengaja kita tidak mengeluarkan brosur sebagaimana biasanya. Nah, memang kita akan nyicil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan sudah menumpuk. Insya Allah kita akan cicil pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan bimbingannya kepada kita semua sehingga jawaban-jawaban atau dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk itu bisa terselesaikan dan senantiasa di bawah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung saja mungkin pertanyaannya bisa dibacakan dari pertanyaan yang sudah masuk untuk menyingkat waktu. Ya, monggo Ustaz. Ya, saya bacakan pertanyaan tanggal 31 Januari 2021. Apakah ada contohnya atau dalilnya mengenai wakaf uang? Terima kasih atas penjelasannya. Kalau dalil mengenai wakaf uang kami belum mengetahui. Namun ada dalam sebuah sabda Rasulullah yang sudah kami ketahui bahwa dahulu Umar ibnul Khattab itu pernah mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaybar. Ya, bunyi hadisnya, Ani bin Umar qala asaba Umar ardon bi Khaybar. Dari Ibnu Umar, beliau berkata bahwa dahulu Umar pernah mendapatkan tanah perkebunan di Khaybar. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha. Kemudian Umar ibnul Khattab mendatangi Nabi untuk meminta arahan terkait dengan bagian tanah perkebunan tersebut. Atas Umar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini asabtu ardon bi Khaybar. Sesungguhnya aku telah mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaybar. Lam usib malan qattu huwa anfasu indi minhu. Dan saya belum pernah mendapatkan bagian yang sangat aku senangi daripada tanah perkebunan yang ada di Khaybar tersebut. Jadi Umar ibnul Khattab berdasarkan pengakuan beliau belum pernah merasa begitu senang mendapatkan sesuatu, mendapatkan bagian yang lebih beliau senangi daripada tanah ini, perkebunan di Khaybar. Fama ta'muruni bihi. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah, atas apa yang engkau perintahkan kepadaku terkait dengan tanah tersebut, wahai Rasulullah? Jawab Nabi kita apa? In syi'ta habasta aslaha. Jika kamu menghendaki, jika kamu mau, habasta aslaha, kamu bisa menahan pokoknya. Wa tasaddaqta biha, kemudian kamu juga bisa menyedekahkan hasilnya. Nah, singkatnya, kemudian Umar menyedekahkan hasil dari tanah perkebunan tersebut. Fatasaddaqa biha Umaru annahu la yuba'u wa la yubta'u. Jadi tanah perkebunannya itu tidak diperjualbelikan. Wala yurasu wala yuhabu. Dan juga tidak
diwariskan maupun dihibahkan. Namun Umar mensedekahkan hasilnya. Kepada siapa Umar menyedekahkan? Fatasaddaqa Umaru fil fuqara'i, pada orang-orang fakir, wa fil qurba, kepada para budak, wa ibnis sabil, pada ibnu sabil, wa fi sabilillahi wad dhaif, itu di jalan Allah dan juga untuk menjamu tamu. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita pilihan, sebagaimana yang disabdakan beliau kepada Umar tadi, in syi'ta habasta aslaha, jika kamu menginginkan, jika kamu menghendaki, kamu bisa tahan pokoknya. Jadi pokoknya tidak diperjualbelikan, tidak diwariskan maupun tidak dihibahkan jika kamu ingin. Namun Umar menahan pokoknya, namun menyedekahkan hasilnya. Nah, maka dari situ sesuatu yang dihibahkan, yang diwakafkan, satu yang diwakafkan dari hadis ini, maka kita belum menemukan dalil hadis wakaf terkait dengan uang. Maka karena kita belum mengetahui tentang dalil wakaf mengenai uang, ya kita tidak melaksanakan. Artinya wakaf yang kita wakafkan adalah berupa tanah, bangunan, dan yang lain-lain kecuali uang, karena kita belum tahu dalilnya. Ya, ada lagi. Apakah perintah atau larangan di dalam Al-Quran harus dilaksanakan semuanya? Bolehkah kita pilih yang kita mampu saja, Ustaz? Coba dibuka Quran surah Toha itu, surah 20 ayat 2 dan 3 itu. Surah Toha nomor surah 20 ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Toha, kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Nah, kita sebagai orang yang beriman, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus yakin sepenuh hati dengan ketetapan Allah yang ada dalam ayat ini. Ketetapan Allah dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak menurunkan Al-Quran kepada kita agar kita menjadi susah. Jadi Quran itu tidak diturunkan oleh Allah agar kita menjadi terbebani, menjadi susah, tidak. Namun justru Allah turunkan Al-Quran, kemudian Allah utus Rasulnya untuk mengajarkan Al-Quran agar kita tahu jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Sehingga orang yang beriman dalam jiwanya penuh dengan hidayah keimanan, dia tidak akan merasa susah untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Dia tidak akan terbebani dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran, karena memang Al-Quran ini diturunkan, salah satu fungsinya tadzkiratan liman yakhsha, sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, siapa itu orang yang takut kepada Allah? Tentu orang yang takut kepada Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Namun perlu kita ketahui bahwa takwa itu tidak datang begitu saja secara tiba-tiba tanpa diusahakan. Untuk meraih derajat ketakwaan harus kita usahakan. Nah, salah satu yang dijelaskan atau ditunjukkan oleh Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa,
yaitu kita masuk ke dalam aturan Islam secara keseluruhan. Coba diingat lagi itu ayatnya, ayat yang sudah sangat familiar. Allah menyeru kepada segenap hambanya yang beriman untuk masuk ke dalam aturan Islam secara totalitas, secara kafah. Karena hanya dengan begitu, insya Allah kita bisa meraih derajat ketakwaan. Kalau hanya setengah-setengah, apa bedanya kita dengan Bani Israel? Bani Israel itu mengimani sebagian isi kitab Taurat dan mengkufuri sebagian yang lain. Tebang pilih dalam mentaati kitab sucinya. Nah, kita orang Islam tidak begitu. Orang Islam harus beda dengan Bani Israel. Kita masuk ke dalam aturan Islam secara kafah, secara totalitas. Ya, maka Surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, kalau kita orang yang beriman, maka mari kita perhatikan ayat ini. Karena yang diseru oleh Allah dalam ayat ini bukan seluruh manusia, namun manusia yang beriman kepada Allah. Ngaku iman saja tidak cukup, harus dibuktikan. Nah, bukti kita beriman betul kepada Allah, maka kita penuhi seruan Allah ini. Apa seruan Allah dalam ayat ini? Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian semuanya ke dalam aturan Islam secara kafah, secara totalitas. Aturan Islam dalam Al-Quran disebut as-silmu. Kalau agamanya al-islamu. Hasil dari as-silmu adalah as-salamu. Ini tiga hal berkaitan: al-islamu, as-silmu, as-salamu. Nah, kalau ingin mendapatkan as-salam, pertama dia harus Islam. Islam saja tidak cukup untuk mendapatkan as-salam. Dia harus mau tunduk patuh tanpa tebang pilih untuk mengikuti aturan Islam yang disebut as-silmu. Kalau itu dilakukan, Islam dan mengikuti aturannya, mengikuti as-silmu, maka hasilnya as-salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu menyeru kepada kampung kedamaian, yaitu surga. Maka orang Islam, orang yang beriman, dia tidak merasa terbebani. Dia juga yakin dengan janji Allah bahwa Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kita diperintahkan oleh Allah dalam Quran surah At-Taghabun itu ayat 16, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Maka bertakwalah kalian semua kepada Allah mastata'tum, dengan semampumu, semaksimalmu. Artinya semaksimal ini bukan tanpa usaha. Jadi usaha kita lakukan dengan maksimal untuk bertakwa kepada Allah. Nah, bukan berarti ayat ini saya tidak bisa maksimal. Belum melakukan usaha sudah merasa tidak mampu. Yang namanya al-istita'ah, qadrul istita'ah, sesuai dengan kemampuan adalah kita berusaha semaksimal dulu. Dengan segenap potensi yang Allah titipkan pada kita, kita berusaha dengan maksimal dalam mentaati Allah. Kalau belum ada usaha, jangan katakan bahwa saya tidak mampu, wong belum ada usaha. Yang namanya qadrul istita'ah harus ada usaha dulu. Maka fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u.
Takwalah kepada Allah dengan semaksimalmu. Curahkan segala kemampuan, segala potensi dalam rangka bertakwa kepada Allah. Nah, kalau sudah kita curahkan secara maksimal potensi yang ada, maka sudah, berarti kita sudah maksimal sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Dan dengarlah serta taatlah, wasma'u wa ati'u. Dengarkan semua isi Al-Quran, karena kita umatnya Nabi Muhammad. Dan taati seluruh isi Al-Quran secara kafah, jangan tebang pilih. Kalau tebang pilih kan berarti kita ayat yang cocok dengan perbuatan kita, hawa nafsu kita mau. Kalau tidak cocok, kita tidak mau karena merasa berat. Padahal janji Allah, Quran itu diturunkan bukan untuk membebani, namun sebagai petunjuk yang akan membawa manusia menuju jalan keselamatan, baik dunia maupun akhirat. Quran sebagai pedoman hidup yang akan membawa seseorang menuju surganya Allah. Nah, kalau kita hanya separuh-separuh mengikuti, ayat yang kita cocok kita ikuti, yang kita tidak cocok kita tinggalkan, lah apa bedanya kita dengan Bani Israel? Berarti ingat kembali, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Surat Al-Baqarah ayat 85. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan wa iyyatukum usara tufatuhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian kamu, yakni Bani Israel, membunuh dirimu atau saudaramu sebangsa dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, yakni Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Nah, dulu itu Bani Israel itu kalau ada isi Taurat yang mereka cocok, mereka ikuti. Perintah dalam Taurat yang mereka cocok, mereka laksanakan. Namun kalau ada larangan dalam Taurat dan itu menjadi hobi mereka, bertentangan dengan nafsu mereka, mereka tidak mau mengikuti. Sehingga tebang pilih dalam mengamalkan isi Tauratnya. Nah, kita jangan berlaku seperti Bani Israel, karena kita orang Islam, umatnya Nabi Muhammad. Maka jangan berlaku kalau kita pilih-pilih sebagian isi Al-Quran dan mengkufuri sebagian isi yang lain, ya sama kita dengan Bani Israel. Apa bedanya? Maka kata Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu akan mengimani sebagian isi kitabmu? Nah, kalau Bani Israel Taurat, lah kalau kita Al-Quran, apakah kamu akan mengimani sebagian isi Al-Quran? Wa takfuruna bi ba'd, dan akan kamu ingkari sebagian isi Al-Quran yang lain.
Sehingga tebang pilih mana yang cocok dijalankan, mana yang tidak cocok, tidak mau untuk taat, tidak mau untuk tunduk. Kalau kita berlaku seperti Bani Israel, maka apa jadinya? Balasannya apa? Kata Allah, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab." Kita diancam oleh Allah akan dimasukkan kesiksaan yang paling pedih. Ya, kehinaan hidup di dunia, dan di akhirat kita diseret, dimasukkan ke dalam siksaan yang paling pedih, asyaddul 'adzab, sehingga tidak ada yang lebih pedih lagi daripada siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang mengimani sebagian isi Al-Quran dan mengkufuri sebagian yang lain. Asyaddu isim tafdil. Nah, isim tafdil itu digunakan untuk menyangatkan, melebihkan. Maka siksaan orang yang iman sebagian isi Al-Quran, kufur sebagian isi Al-Quran yang lain, janji Allah, dia akan dimasukkan di hari kiamat nanti ke dalam siksaan yang paling pedih. Tidak ada siksaan yang pedihnya melebihi siksaan yang akan mereka terima. Dan Allah tidak akan pernah lengah atas apa yang kita kerjakan. Allah Maha mengetahui. Namun demikian, di surat At-Taghabun ayat 16 tadi kita maksimal bertakwa kepada Allah, jalankan isi Al-Quran, taati isi Al-Quran secara maksimal, qadrul istita'ah, ya, secara maksimal. Usahakan dulu, jangan berkata tidak mampu dulu sebelum berusaha. Usahakan secara maksimal, ya. Maka tidak dibenarkan kita orang Islam milih-milih ayat, kemudian meninggalkan ayat yang lain karena kita tidak cocok, padahal kita belum berusaha. Usaha dulu. Jangan seperti manusia yang menyembah Allah setengah-setengah, tidak kafah, namun setengah-setengah. Lah kalau kita milih-milih ayat, itu secara tidak langsung hakikatnya kita menyembah Allah setengah-setengah, tidak penuh dengan keyakinan, tidak yakin dengan janji Allah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita pilih-pilih. Padahal seluruh janji Allah itu pasti benar adanya. Maka jangan berlaku seperti manusia yang menyembah Allah di tepian. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Coba diingat itu Quran surah Al-Hajj surat ke-22 ayat 11. Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Nah, ada sebagian manusia yang menyembah Allah itu tidak dengan penuh keyakinan, tidak totalitas. Hanya setengah-setengah, ala harf, berada di tepian. Jadi tidak tidak penuh keyakinan. Pilih-pilih ayat, sehingga tidak mau secara kafah, enggan untuk totalitas dalam menghambakan diri kepada Allah. Cirinya bagaimana orang ini? Kalau menurut Allah dalam ayat ini, orang yang menyembah Allah setengah-setengah, berada di tepian itu, fa'in asabahu khairunit toma'an nabi. Dia menyembah kepada Allah itu kalau dia mendapatkan kesenangan saja, dia ingat kepada Allah, hatinya merasa puas sehingga dekat kepada Allah
karena diberikan oleh Allah kenikmatan demi kenikmatan. Namun jika kenikmatan diganti dengan kesengsaraan, dengan keburukan, mungkin usahanya bangkrut, ketika bisnisnya dilancarkan oleh Allah, dia dekat kepada Allah. Artinya milih ayat ini, dekat kepada Allah. Usahanya dilancarkan, kemudian karir pekerjaannya mulus, dilancarkan oleh Allah. Dia ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, menjadi dekat kepada Allah. Namun tatkala kesenangan itu diganti oleh Allah sebagai ujian, orang ini berbalik ke belakang, menjadi kufur lagi. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Karirnya menjadi macet, diturunkan dari pangkatnya, di PHK dari tempat pekerjaannya, bisnisnya bangkrut dan lain sebagainya. Kemudian dia putus asa dari rahmat Allah, jauh, frustasi sehingga jauh dari Allah. Yang awalnya bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, ketika ujiannya diganti dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, menjadi kufur, tidak mau bersabar. Nah, ini ciri orang yang menyembah Allah setengah-setengah, milih-milih ayat. Begitu pula sebaliknya, diuji dengan kemelaratan, dengan hal yang tidak menyenangkan, bisa bersabar. Namun tatkala ujian diganti oleh Allah dengan kesenangan, dia tidak bisa bersyukur, menyombongkan diri, lupa dari jalan Allah. Maka orang seperti ini khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia, rugi akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Kerugian yang nyata, rugi dunia, rugi akhirat. Itu kerugian yang sangat nyata. Kalau rugi dunia saja tidak mengapa. Yang terpenting di akhirat kita tidak menjadi orang yang rugi. Lah ini sudah rugi dunia, rugi akhirat, maka kata Allah, dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang sesungguhnya, kerugian yang nyata. Kalau menurut Allah, orang rugi itu bukan orang yang dipecat dari pekerjaannya. Orang rugi itu bukan orang yang bangkrut usahanya, bukan. Namun orang rugi itu orang yang jika dia diberi nikmat dia tidak bersyukur, jika dia ditimpa musibah dia tidak bersabar. Itu orang yang rugi, rugi dunia, rugi akhirat. Milih-milih ayat, tidak mau kafah, padahal dia ngaku juga sebagai orang Islam. Tetapi ketika diseru untuk masuk aturan Islam, asilmu secara kafah, dia pilih-pilih ayat. Ya, maka kita orang yang beriman, orang Islam, orang ngaji yang senantiasa dicelup dengan ayat-ayat Allah, tentu berusaha maksimal dulu untuk menjalankan seluruh isi Al-Quran sesuai dengan batas kemampuan kita. Jangan katakan saya tidak mampu kalau kita belum ada usaha ke arah sana. Ada lagi? Mohon bertanya tentang darah istihadah. Apakah darah yang keluar selain siklus haid disebut darah istihadah? Kemudian, betulkah tetap wajib sholat untuk wanita yang mengalaminya? Sebab ada wanita yang tidak teratur haidnya. Ini mohon tausiahnya. Darah kewanitaan yang keluar di luar siklus haid, apakah mesti darah istihadah? Belum tentu. Maka wanita-wanita ini perlu mengenali darahnya. Kalau menurut Nabi, darah haid itu merah kehitam-hitaman. Dulu Fatimah binti Abi Hubes itu pernah istihadah. Annaha kanat tustahadu. Dulu pernah mengalami istihadah Fatimah binti Abi Hubes. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda kepadanya, kepada Fatimah binti Abi Hubes yang sedang beristihadah itu. Apa sabda beliau? Idza kana damul haidhi fa innahu damun aswadu yu'raf.
Jika darah yang keluar itu adalah darah haid, maka ketahuilah darah haid itu warnanya damun aswadu yu'raf, yaitu warnanya hitam atau merah kehitam-hitaman yang sudah ma'ruf, sudah diketahui oleh setiap wanita. Maka wanita muslimah perlu mengenali warna dari darah haid tersebut. Kalau yang keluar merah kehitam-hitaman, maka itu darah haid. Kalau itu darah haid, fa'amsiki anis sholat, maka tinggalkanlah sholat. Tahanlah sholat, dalam arti tinggalkanlah sholat. Haram bagi wanita haid untuk sholat. Wa idza kana al-akharu fatawaddoi fa innama huwa irqun. Kalau warnanya tidak merah kehitam-hitaman, maka itu bukan darah haid. Karena itu bukan darah haid, namun itu darah karena adanya gangguan urat, darah istihadah, maka fatawaddoi, wudulah, wudu kemudian sholat. Nah, wanita yang istihadah itu wajib sholat, wajib puasa kalau di bulan Ramadan. Lah bagaimana kalau mau sholat? Bersihkan darahnya. Bersihkan darahnya dulu, kemudian berwudu, kemudian sholat. Kalau darah haid maka tidak sholat, maka dikenali warna darahnya, apakah merah kehitam-hitaman atau warnanya selain daripada itu. Kalau merah kehitam-hitaman berdasarkan hadis Rasulullah tadi itu adalah darah haid. Namun selain itu, kalau warnanya selain itu, maka itu bukan darah haid, maka tetap wajib sholat. Ya, ada lagi. Pengajian MTA di lingkungan kami pernah diusir ketua RT-nya dan beberapa masyarakat di situ sampai kami harus pindah. Lalu beberapa waktu kemudian ada warga MTA di lingkungan itu mengadakan walimah pernikahan dan menjadikan RT-nya jadi ketua panitia pernikahan itu. Apakah hal itu kena ayat tidak boleh menjadikan teman orang yang mengusir dalam urusan agama, atau diperlukan sikap itu untuk dakwah? Tidak, dulu kan memusuhi, sekarang kan sudah tidak. Coba diingat kembali itu Quran surah Mumtahanah itu ayat 8 dan 9. Dulu Pak RT-nya memusuhi, bahkan mengusir kita, mengusir kamu karena kamu mengamalkan Islam, mengamalkan hasil kaji, diusir dari kampung halamanmu. Dulu memusuhi, sekarang sudah tidak memusuhi, maka ya tidak terkena ayat, mau sudah tidak memusuhi. Lah, kita sebagai orang beriman dilarang untuk menjadikan seseorang itu sebagai teman kita itu kalau dia memusuhi kita, memerangi kita karena kita mengamalkan agama ini, dan mengusir kita dari kampung halaman kita gara-gara kita mengamalkan aturan-aturan Allah dan juga tuntunan-tuntunan Rasulullah. Nah, itu baru kita dilarang oleh Allah menjadikannya sebagai teman. Coba dibaca Surat Al-Mumtahanah nomor surat 60 ayat 8 dan 9. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humud dhalimun. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama
dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ini kan Allah menjelaskan bahwa kamu itu tidak dilarang. Lah kita ini tidak dilarang oleh Allah untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang memang tidak memerangi kita karena agama kita, memang tidak mengusir kita karena agama kita. Sekalipun kita beda akidah, kalau orang tersebut tidak memerangi kita lantaran agama kita, tidak mengusir kita dari kampung halaman karena agama kita, maka la yanhakumullah, Allah tidak melarangmu. Untuk apa? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, itu kamu berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Ya. Maka kalau tidak memerangi, tidak mengusir karena agama kita, maka kita berlaku adil, berbuat baik. Lebih-lebih ini Pak RT dulu memusuhi, sekarang sudah tidak memusuhi, maka boleh-boleh saja. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada pimpinan di RT kita jadikan Pak RT sebagai ketua panitia. Kita berbuat baik kepada beliau, kemudian berlaku adil, wong beliau sudah tidak memusuhi, sudah tidak mengusir. Yang dilarang itu kalau ada orang memusuhi kita. Innama yanhakumullah 'anil ladzina qatalukum fiddin wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallauhum. Itu yang dilarang. Kalau ada orang yang memusuhi kita karena agama kita, mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara kafah kok dimusuhi. Sekalipun yang memusuhi juga orang Islam, kok diusir dari kampung halaman. Kok ini ada orang Islam yang membantu orang Islam yang mengamalkan Islam secara kafah, ada orang Islam membantu pengusiran, maka kita dilarang untuk menjadikan mereka sebagai teman. Kalau kita tetap menjadikan mereka sebagai teman, kata Allah, faulaika humudz zalimun, maka kita termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Lah mereka melarang kita, mengusir kita, memusuhi Allah, masa kita jadikan sebagai teman? Nah, namun kalau tidak mengusir, mari kita merangkul, sekalipun beda akidah. Beda akidah tidak mengapa, tidak ketemu dalam satu akidah, namun kita ketemu dalam satu bangsa, kan gitu. Bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Tidak ketemu dalam satu bangsa, kita ketemu sama-sama manusia. Yang penting tidak saling mengganggu. Beda akidah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Beda pemahaman, beda pengamalan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagimu amal kamu. Semuanya nanti akan bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah atas amal perbuatan yang sudah dilakukannya selama hidup di dunia. Sudah kita hidup berdampingan. Beda akidah kita berdampingan, tidak saling mengganggu, tidak saling memerangi, tidak saling mengusir. Karena kita sama-sama satu bangsa, sama-sama manusia. Kalau beda pemahaman, beda pengamalan, saling menghormati. Ya, saling menghormati bersama dalam kesepakatan, berlapang dada dalam perbedaan, sehingga tidak perlu memaksa. Kami tidak memaksa panjenengan, panjenengan juga tidak memaksa kami untuk mengikuti panjenengan. Semuanya nanti ada porsinya masing-masing di hadapan Allah. Ya, insya Allah menjadikan Pak RT yang sudah tidak memusuhi sebagai ketua panitia itu tidak terkena ayat, wong beliau sudah tidak memusuhi. Maka kita berlaku adil, berbuat baik. Ya, ada lagi. Apakah uang dalam tabungan yang sudah dizakati tahun berikutnya dizakati lagi, yakni setiap tahun dizakati? Kemudian yang kedua,
orang kafir yang masih hidup, apa boleh didoakan selain diampuni dosanya? Misalnya doa kesembuhan dari sakitnya atau yang lain. Bagaimana menurut tuntunan agama, Ustaz? Kalau kita ambil jiwa zakat, ruh zakat, maka dizakati lagi. Ya, tidak ada ceritanya orang zakat menjadi melarat. Yang ada justru hartanya semakin berkah. Harta yang kita zakati, yang kita keluarkan infak, kita sedekahkan, itu Allah yang ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa-apa yang kamu infakkan, janji Allah yang ganti. Bisa diganti zatnya berlimpah beserta berkahnya, atau berkahnya yang melimpah meski zatnya tetap sedikit. Nah, kita orang Islam ini andai kata kita diberi hanya 2 pilihan, tidak ada pilihan ketiga. Andai kata hanya 2 pilihan, zat melimpah 0 berkah, atau zatnya sedikit namun full berkah. Tidak ada pilihan ketiga, zat melimpah full berkah itu tidak ada. Nah, kita sebagai manusia banyak yang memilih zat melimpah tetapi tidak ada berkah, 0 berkah. Karena terlalu cinta pada harta. Wis ora berkah ora apa-apa, sing penting jumlahnya oke. Ketahuilah meskipun jumlahnya banyak, kalau di situ tidak ada berkah dari Allah, ya sebanyak apapun harta yang kita punya, ya kita selalu merasa kurang dan kurang. Dulu ada seorang hamba itu, andai kata diberi emas sepenuh bumi, 1 lembah penuh dengan bumi, dia akan meminta lembah emas yang kedua. Diberi yang kedua, dia minta yang ketiga. Terus seperti itu, karena cintanya pada harta dunia. Sehingga dia tidak akan berhenti kecuali kalau mulutnya sudah penuh dengan tanah alias mati. Wala yasuddu jaufa bni Adam illat turab. Nah, dia tidak akan berhenti mengejar harta dunia kalau belum mati, kalau mulutnya belum penuh dengan tanah alias dikubur alias mati. Nah, kalau kita diberi hanya 2 pilihan, coba tanya pada nurani kita masing-masing, kita pilih yang mana? Harta melimpah 0 berkah, harta sedikit tapi full berkah. Kita pilih yang mana? Tidak ada pilihan ketiga. Harta melimpah full berkah itu tidak ada. Andai kata pilihan ketiga tidak ada. Nah, kita biasanya pengen sing penak-penak milih pilihan ketiga, padahal enggak, hanya diberi 2 pilihan, kita tetap pilihan ketiga. Harta melimpah full berkah. Nah, makanya kalau ada hanya 2 pilihan, mari kita usahakan untuk mendapatkan pilihan ketiga, harta melimpah dan full berkah. Maka kalau kita ambil jiwa zakat, ruh zakat, maka dizakati lagi. Ya, dizakati lagi. Itu lebih baik, tidak ada kamusnya orang zakat menjadi melarat. Tidak ada ceritanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mendoakan orang kafir, mendoakan kesembuhan dari sakitnya, kemudian mendoakan kesehatannya, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh mendoakan ampunan dan keselamatannya. Jadi kita mendoakan ampunan untuk orang kafir dan keselamatan untuk orang kafir itu dilarang. Yang diperkenankan kita mendoakan kesembuhan, mendoakan untuk yang lain-lain kecuali ampunan dan keselamatan. Nah, maka sebaik-baik doa untuk saudara kita yang kebetulan beda akidah adalah doa agar mereka diberi hidayah keimanan oleh Allah. Namun selama belum beriman, jangan doakan, jangan mohonkan ampun, jangan mohonkan keselamatan, karena itu larangan dalam agama kita. Ya, ada lagi.
Yang benar, zakat termasuk rukun Islam yang ketiga atau keempat. Soalnya ada pendapat yang ketiga, ada juga yang keempat. Yang saya dapat yang ketiga. Ada pendapat yang keempat dalam memaknai zakat fitrah. Yang jelas yang namanya rukun Islam itu ada 5 berdasarkan hadis Nabi. Ya, ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin. Jadi Nabi bersabda Islam itu didirikan atas 5 sendi. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, 2 kalimat syahadat. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu sendi yang pertama kalau menurut hadis Nabi. Yang kedua wa iqamis sholah, mendirikan sholat. Tentu sholat yang dimaksud adalah sholat yang tanha anil fahsya wal mungkar, sholat yang berfungsi mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya, perbuatan keji maupun perbuatan mungkar. Wa itaiz zakah, nah, menunaikan zakat, itu yang ketiga. Kemudian wal haji, tunaikan ibadah haji bagi yang mampu baik secara fisik maupun secara materi. Lah saat ini kondisi pandemi ini, meski sudah terdaftar artinya secara fisik mampu, secara materi mampu, namun ternyata kondisi yang tidak mampu, yang tidak memungkinkan karena belum ada izin untuk kita datang ke sana. Maka berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah lekas mencabut pandemi dari negeri yang kita cintai khususnya dan dari dunia ini pada umumnya, sehingga kita bisa beribadah, menghambakan diri kepada Allah dengan rasa aman. Ya, kemudian yang kelima wasaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah, rukun Islam menurut hadis Nabi itu ada 5. Adapun zakat itu ada yang ketiga atau yang memahami yang keempat, itu tidak perlu dipermasalahkan. Yang menjadi masalah adalah orang Islam yang mampu yang tidak menunaikan zakat, itu yang menjadi masalah. Andai kata ada yang memahami zakat adalah rukun Islam yang ketiga, ada yang memahami yang keempat, tidak perlu dijadikan masalah. Yang jelas kita sebagai orang Islam, mari semaksimalnya kita berusaha menunaikan rukun Islam ini secara maksimal. Nah, kalau ada orang Islam dimampukan oleh Allah secara fisik, secara materi, itu mampu, dia tidak haji, itu yang jadi masalah. Secara keadaan juga mampu, hanya gara-gara males atau iman-iman dananya berkurang, lah itu yang jadi masalah. Ada orang Islam yang dimampukan secara ekonomi, kok dia tidak mau zakat, enggan zakat, eman-eman, takut melarat, itu yang menjadi masalah. Adapun apakah zakat fitrah itu rukun yang ketiga atau keempat dalam rukun Islam, itu tidak perlu dijadikan masalah. Ya, ada lagi. Barang najis, misalnya kotoran ayam atau telek, juga letong atau kotoran sapi, boleh tidak dijual? Misal tidak boleh, apakah boleh dikasihkan orang lain untuk dijadikan pupuk? Telek itu kalau dalam bahasa Indonesia kotoran ayam ya. Kalau orang Jawa nyebut telek itu sudah paham. Tapi kalau yang tidak bukan orang Jawa ya kotoran ayam, dia harus dengan 2 kata kan itu. Kemudian kotoran sapi. Ini kalau dalam bahasa Jawa disebut letong. Itu sebagai pupuk itu bagus. Sebagai pupuk bagus, digunakan untuk pupuk bagus, tidak mengapa dijual karena tidak ada larangan. Namun saat ini kadang sudah sangat jarang kita temukan itu. Sekarang semuanya serba instan. Ya, maka yang organik itu sedikit, maka harganya melambung tinggi yang organik.
jadi mahal karena sudah sangat jarang. Maka boleh-boleh saja kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi itu dijual untuk dijadikan pupuk, itu bagus, itu tidak apa-apa, boleh. Ya, ada lagi. Saya sering mendengar orang-orang berkata, orangnya beragama Islam tapi pemahamannya atau akidahnya Khawarij. Yang dimaksud Khawarij itu apa, Ustadz? Mohon penjelasannya. Nah, Khawarij itu apa, Ustadz Ghazali? Nah, Khawarij itu apa toh? Khawarij itu adalah orang-orang yang keluar dari barisan orang-orang yang beriman, keluar dari Islam, barisan orang-orang Islam, itu Khawarij. Istilah ini muncul dulu saat Khalifah Ali bin Abi Thalib itu menyetujui tahkim atau arbitrase untuk berunding. Terjadilah tahkim atau arbitrase yang awalnya itu mendukung Ali, kemudian ada arbitrase dengan Muawiyah atau tahkim itu, lantas orang-orang yang dulu mendukung Ali lantas memerangi Ali. Bukan hanya memerangi Khalifah Ali saja yang dulu didukungnya, namun juga berusaha untuk memerangi Muawiyah. Jadi ini orang yang keluar dari barisan orang-orang yang beriman. Nah, dulu awalnya mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun tatkala beliau menyetujui adanya tahkim atau arbitrase itu, lantas orang-orang yang dulu berada di dalam barisan Ali itu justru memerangi Ali. Bukan hanya lantas memerangi Ali saja, namun juga berusaha untuk memerangi dan membunuh Muawiyah. Maka orang-orang itu kemudian keluar dari barisan orang-orang yang beriman, keluar dari barisan orang-orang Muslim. Maka dia disebut Khawarij, yaitu orang yang keluar dari barisan orang-orang yang beriman, keluar dari barisan orang-orang Islam. Ya masih tetap Islam, Ya, sholatnya jangan diragukan lagi, ya tetap sholat, ya tetap puasa, tetap zakat. Namun dia keluar, dia menyatakan diri bahwa yang paling benar adalah diri dan kelompoknya. Orang di luar kelompoknya itu sesat, najis, kafir. Jadi mengkafirkan orang lain, menajis-najiskan orang Islam yang lain hanya gara-gara tidak mau bergabung dengan kelompoknya, tidak mau ikut kelompoknya. Disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan, dinajis-najiskan. Nah, ini Khawarij. Dulu dia merasa paling benar karena dia merasa orang Islam pada waktu itu yang bukan dari kelompoknya itu kafir. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib itu terbunuh oleh siapa itu? Ibnu Muljam. Terbunuh, dulu mendukung, lantas kemudian keluar, disebut Khawarij, dan membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib dan berusaha membunuh Muawiyah, namun gagal. Kalau yang dimaksud Khawarij seperti itu, ya kisahnya seperti itu. Istilah ini muncul pertama kali dulu, puncaknya terjadi di saat Khalifah Ali ibni Abi Thalib. Itu puncak. Ya, kalau yang dimaksud Khawarij yang panjenengan tanyakan, itu adalah Khawarij yang memang keluar, orang-orang yang keluar dari barisan orang-orang yang beriman dan menyatakan dirinya itu yang paling benar, yang lain itu tidak benar, yang lain sesat, yang lain kafir, yang lain najis. Nah, kalau ini yang panjenengan tanyakan, itu maksud dari Khawarij. Ya, ada lagi. Wanita sholat
mukena yang dipakai yang di bawah dagu sampai dada ketika akan sujud, menutupi sampai di atas hidung ketika sujud. Apakah sah karena menutupi wajah? Sholatnya insya Allah sah. Ya, seorang wanita pakai mukena pas sujud, mukenanya menutupi hidungnya. Sholatnya sah apa tidak? Insya Allah sah. Ada lagi? Apakah infak di kotak jalanan sama pengertiannya dengan bersedekah atau berzakat penghasilan? Infak, ya, memberikan uang di kotak di pinggir-pinggir jalan itu apakah zakat? Tidak. Itu infak, sedekah sunnah, itu bukan zakat. Ya, boleh-boleh saja, boleh memberi, boleh tidak. Itu bukan zakat, namun itu sedekah sunnah. Ya, ada lagi. Dalam surat Al-Imran ayat 102, ini kan orang sudah beriman, kok masih disuruh masuk Islam? Ini mohon penjelasannya, Ustaz. Coba dibaca saja itu ayatnya. Surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Maksud ayat ini bukan menyeru orang yang beriman untuk masuk Islam, bukan. Orang yang beriman itu sudah barang tentu dia Islam. Namun ayat ini menyeru orang yang beriman untuk meningkatkan keimanannya sehingga mencapai derajat ketakwaan kepada Allah. Takwa yang sebenarnya, bukan hanya sebatas takwa di lisan saja, namun sebenar-benar takwa. Tidak hanya takwa diucapkan saja, tidak, namun dibuktikan dengan perbuatan maupun perkataan. Selalu dilandaskan pada ketetapan Allah dan juga ketetapan Rasulullah. Karena mengaku Islam saja tidak cukup, mengaku iman saja tidak cukup. Islam, iman kita harus dibuktikan dengan apa? Dengan amal soleh. Nah, amal soleh itulah salah satu yang akan mengantarkan diri kita menuju derajat ketakwaan, yaitu amal soleh. Maka sering sekali ayat-ayat Allah itu kalau menyebut orang yang beriman senantiasa dibarengi dengan amal soleh, penyebutan amal soleh. Man amila soliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, kan gitu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan mereka itu beriman. Selalu begitu ayat-ayat Al-Quran. Penyebutan iman biasanya disandingkan dengan amal soleh. Penyebutan amal soleh biasanya disandingkan dengan iman. Mengapa? Karena orang yang beramal soleh yang diterima oleh Allah di sisinya nanti, amal solehnya hanya orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman sebagai bukti nyata dari keimanannya, dia wujudkan dalam bentuk amal soleh. Tidak cukup hanya ngaku amantu billah, itu tidak cukup. Perlu pembuktian lanjutan. Setelah kita mengucapkan amantu billah, mengaku beriman kepada Allah, summastaqim. Kemudian istiqomahlah kamu dalam keimanan tersebut. Lah, istiqomah kita diwujudkan dalam amal soleh. Amal soleh itu yang akan membawa kita menuju derajat ketakwaan, yang mana orang-orang yang bertakwa dijanjikan dengan surganya Allah. Bukankah surga Allah itu disiapkan khusus bagi hamba-hambanya yang bertakwa? Wa'iddat lil muttaqin. Lah, untuk meraih derajat ketakwaan harus beramal soleh. Amal soleh seseorang hanya akan diterima oleh Allah kalau dia beriman kepada Allah.
Maka ayat ini bukan berarti orang yang sudah beriman diseru untuk masuk Islam, bukan. Namun orang beriman diseru untuk meningkatkan keimanannya agar dia mencapai derajat ketakwaan sebenar-benar takwa. Karena ngaku iman saja tidak cukup. Nah, maka orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, tentu dia akan berusaha meraih ridha Allah, berusaha mengumpulkan bekal sebanyak mungkin untuk kelak menghadap Allah. Maka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia tahu persis, dia berusaha untuk tidak mati kecuali benar-benar dalam keadaan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini yang diseru hanya orang beriman, yang diwanti-wanti agar jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri sepenuhnya kepada Allah, itu hanya orang yang beriman dan bertakwa. Maka diwanti-wanti oleh Allah, kamu beriman, kamu sudah lakukan usaha untuk meraih derajat ketakwaan, maka jangan sampai imanmu kamu kotori dengan perbuatan-perbuatan maksiatmu. Imanmu jangan kamu kotori dengan ucapan-ucapanmu yang tidak dibenarkan. Ya, karena orang yang beriman tidak akan berucap, tidak pula berbuat dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Maka jangan kotori imanmu. Nah, kalau kamu mengotori imanmu, sekalipun kamu ngaku beriman, namun tidak ada bukti amal soleh yang kamu lakukan, maka hakikatnya kamu mati nanti tidak dalam keadaan berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Sedang orang yang mati dalam keadaan berserah diri sepenuhnya kepada Allah hanya orang yang beriman dan bertakwa. Ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun itu bukan hanya sebatas bermakna jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, bukan. Kalau hanya dalam keadaan beragama Islam, itu banyak orang Islam yang mencuri, orang Islam yang korupsi, orang yang ngakunya Islam namun juga suka mengkhianati janji, orang yang ngakunya Islam juga membunuh, orang yang ngakunya Islam juga berjudi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu hakikatnya di hadapan Allah dia bukan muslim. Orang muslim berserah diri sepenuhnya kepada Allah, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Dia baru sebatas ngaku Islam. Coba diingat kembali itu kisah seorang A'rab itu dalam Quran surah Al-Hujurat atau berapa itu? Surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Orang-orang Arab Badui dulu datang kepada Nabi mengatakan amanna, qalatil a'rabu amanna. Namun turun ayat ini, Allah perintahkan kepada nabinya agar mengatakan kepada orang-orang Arab Badui itu, jangan kamu mengatakan kami telah beriman, namun cukup katakan kami telah Islam. Mengapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk dalam hatimu.
Karena kedatanganmu kepada Nabi itu agar kamu memperoleh keuntungan duniawi. Sehingga kamu menyatakan diri sebagai orang Islam agar mendapatkan keuntungan duniawi, mendapatkan bagian. Maka Allah perintahkan nabinya, kamu itu baru sekedar ngaku Islam, bukan beriman. Belum beriman. Mengapa? Karena hidayah iman itu belum masuk sepenuhnya dalam hatimu. Maka jangan katakan kami telah beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan kami telah Islam. Kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Lah kita sekarang ini ngaku beriman namun masih banyak berbuat kemaksiatan. Lah gitu kok kita ngaku beriman kepada Allah. Sedangkan dalam ayat ini Allah melarang, memerintahkan kepada nabinya agar mengatakan kepada Arab Badui yang datang kepada Nabi, jangan kamu katakan beriman sebelum ada bukti nyata tentang keimananmu. Kalau belum, maka cukup katakan aslamna, kami telah berislam. Nah kita ini terlalu berani menyatakan diri sebagai orang beriman, namun tidak kita buktikan dengan amal soleh kita. Ya maka iman itu, pernyataan iman butuh bukti, yaitu berupa amal soleh. Nah nanti wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Perbuatan yang awalnya kita lakukan ketika kita baru Islam, kemudian di kemudian hari kita taat betul kepada Allah dan Rasulullah, perbuatan yang kita lakukan waktu kita baru sebatas mengaku Islam, itu saat kita tunduk patuh betul pada Allah dan Rasulullah, itu nanti akan dinilai kebaikan oleh Allah. Yang awalnya perbuatan baik tidak dinilai di hadapan Allah karena masih terus bermaksiat, ya berbuat baik ya berbuat maksiat, itu tidak dinilai oleh Allah. Namun nanti kalau sudah kita tunduk patuh betul